Max Verstappen memang telah mencatat namanya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah F1. Tentu dia bisa ke titik ini berkat orang tuanya, dan hal ini sebenarnya berlaku ke semua pembalap sih ya. Namun, mungkin ada beberapa yang lupa atau nggak tahu bahkan kalau Max juga memiliki seorang ayah yang balapan di F1 juga dulu. Atau malah, banyak yang tahu bahwa ayahnya sebagai seseorang yang nggak demen kalau ngeliat balap lain selain anak yang menang. Oke, back to the topic. Ayah Max, Jos Verstappen, juga merupakan pembalap F1 dulu. Karirnya memang tidak se-wow anaknya ya, tapi cukup menarik juga untuk gue bahas. Oke lah, tanpa basa-basi langsung saja gue bahas karir Jos Verstappen di F1. Jos pertama kali mengendarai mobil F1 tuh saat dia melakukan tes untuk tim Footwork Arrows bersama Gilles de Ferran dan Christian Fittipaldi di sirkuit Estoril di Portugal. Tes berlangsung pada 28 September 1993, 2 hari setelah Grand Prix Portugal digelar di sirkuit yang sama. Meskipun peningkatan tenaga yang besar dari mobil Formula 3 menjadi Formula 1 ya, Jos menetapkan waktu yang akan membuatnya memenuhi syarat di balapan sebelumnya pada putaran waktu keempatnya, dan meningkatkan waktunya lebih dari 1 detik setelah 65 lap. Dia tes lagi pada tanggal 30 September dan mendekati rekor yang ada setelah 5 lap. Tapi kemudian menabrakkan mobil ya, mengakhiri tes lebih awal. Setelah tes, Jos dihubungi oleh setiap tim F1 kecuali Ferrari dan Williams. Dan akhirnya ditandatangani sebagai test driver tim Benetton untuk musim 1994. Tetapi, setelah kecelakaan dalam tes pramusim oleh pembalap reguler mereka, JJ Leto, Jos langsung dipercayai balapan di 2 balapan pertama musim itu sebagai pembalap pengganti, dengan Michael Schumacher sebagai rekan timnya, dan melakukan debutnya di F1 pada Grand Prix Brazil 1994. Disinilah hubungannya dengan Schumi dimulai, dan selama balapan di Brazil, dia bertabrakan dengan Eddie Irvine, yang memicu beberapa kecelakaan juga melibatkan Eric Bernard dan Martin Brundle. Mobilnya jungkir balik, tapi dia keluar tanpa cedera. Ya, bukan debut yang bagus tentunya, dan dari sini aja kita udah tahu ya kan, Max dapat sisi agresifnya dari mana. Pada Grand Prix Pacific, Jos berada di posisi ke-6, tetapi spin dengan bandingin setelah pit stop. Dan DNF. Situlah tugas dia sebagai pembalap cadangan berakhir, karena JJ Leto tuh udah fit untuk balapan berikutnya di Imola. Tapi penampilannya di balapan berikutnya mengecewakan, dan dia akhirnya diistirahatkan oleh Benetton setelah Grand Prix Kanada, memungkinkan Jos untuk kembali balapan. Kalau gitu penting Jos aja dari awal balapan ya kan? Udah kayak lu baru putus, punya doi baru, tapi balik lagi ke lama, habis itu putus lagi. Ada gak sih pernah kayak gitu? Jujur gue tanya. Oke, back to the topic again. Tapi salah satu insiden yang paling dramatis terjadi ke Jos di Grand Prix Jerman. Selama pit stop terjadwal pertamanya setelah balapan, bahan bakar bocor ke mobil setelah selang bahan bakarnya dilepas. Mobil dengan Jos di dalamnya dilalap api selama beberapa detik. Seperti biasa pada saat itu, Jos sedikit membuka kaca helmnya untuk pit stop. Tetapi selain luka bakar ringan di hidungnya, dia tidak terluka. Ngeri sih ini kalau kata gue ya. Untung aja nggak apa-apa ya kan. Tapi setelah insiden itu, emang on fire beneran sih dia habis itu. In a good way tapi ya. Karena Jos meraih podium pertamanya di F1 pada Hungarian Grand Prix dengan finish di posisi ketiga. Not bad lah, podium di musim debut ya kan. Hasil ini pun mendorong kepercayaan dirinya karena dia mengambil posisi ketiga lagi di balapan berikutnya, Belgian Grand Prix, karena diskualifikasi pasca balapan rekan timnya dari kemenangan ya kan. Ya, mixed feeling untuk Benetton tentunya di balapan itu, dan P5 di Grand Prix Portugal. Untuk 2 balapan terakhir musim ini, Jos digantikan oleh Johnny Herbert yang lebih berpengalaman dalam upaya memenangkan kejuaraan konstruktor untuk Benetton. Ya, meskipun tim akhirnya juga nggak berhasil sih, kalah dari tim rival Williams. Johnny Herbert akhirnya ditandatangani untuk musim 1995, bukan Jos Verstappen. Menurut gue sangat disayangkan sih ya. Gue rasa debutnya di F1 tuh cukup solid ya, mengingat waktu yang dia butuhkan untuk prepare. Tapi ya gitulah ya. Namun Benetton tidak melihat itu tentunya, dan akhirnya dia harus cari tim lain. Tim itu ialah Simtek. Tim yang tentu gak segacor Benetton ya, dan sedang mengalami masalah finansial juga saat itu. Meskipun beberapa pertunjukan yang kuat, termasuk berada di posisi ke-6 pada Grand Prix Argentina sebelum pit stop yang buruk dan kegagalan gearbox berikutnya ya, Jos hanya finish sekali dalam 5 balapan yang dia kendarai untuk tim karena masalah teknis. Seperti yang gue bilang tadi, Simtek juga mengalami masalah keuangan yang parah dan bangkrut setelah Grand Prix Monaco.
Setelah itu, Josh melakukan beberapa tes mengemudi dengan Benetton dan Ligier. Flavio Briatore memutuskan untuk tidak mengambil pilihannya untuk ambil Josh pada tahun 1996, sedangkan dia mengontrak John Alesi dan Gerhard Berger sebagai penggantinya dan Michael Schumacher ya. Apa sekali lah Josh ini. Susah banget menunjukin talentanya. Susahnya itu udah sesusah Max untuk kalah musim ini. Pada tahun 1996 dia balapan untuk tim Footwork. Dia berada di P5 di Interlagos sebelum DNF dan finish ke-6 di Buenos Aires. Tak lama kemudian, tim tersebut diambil alih oleh organisasi TWR Walkinshaw. Selama Grand Prix Belgia, bagian dari suspensi mobil Josh putus, menyebabkan dia mengalami kecelakaan berat. Dia berakhir dengan cedera leher yang berkepanjangan ya. Awalnya Josh tampil kuat dalam rencana Walkinshaw untuk tahun 1997, pemilik baru ya. Tapi pada satu titik, dia mengancam untuk menggantikannya dengan supir bayaran atau pay driver ya. Kecuali dia menandatangani kontrak untuk musim lain. Tapi ketersediaan kejutan ya dari Damon Hill, juara dunia musim itu, membuat dia akhirnya di-drop. Performanya jujur di paruh kedua musim juga ya menurun sih ya. Saat pengembangan mobil tahun 1996 itu juga terhenti. TWR Aeros malah fokus pada tahun 1997, di mana pada akhirnya dia akan balapan untuk Tyrrell di musim itu. Tetapi tidak mencetak poin di musim itu juga. Meskipun dia sempat berada di P5 di Grand Prix Kanada, tapi akhirnya tim pun menderita mesin Ford Cosworth yang kurang reliable, dan kekurangan dana membuat Josh dan rekan timnya Mika Salo berjuang menuju bagian belakang field ya, atau grid. Hasil terbaik Josh untuk tim adalah posisi ke-8 di Grand Prix Monaco, yang merupakan white race. Sebelum musim 1998, Tyrrell dijual ke British American Tobacco yang berniat untuk mengganti nama tim menjadi British American Racing pada 1999. Setelah satu musim terakhir di bawah bendera Tyrrell ya kan, owner saat itu Ken Tyrrell ingin mempertahankan Josh bersama Toranosuke Takagi, tapi BER bersikeras untuk mengambil Ricardo Rosset sebagai pembalap muda dengan pembalap muda Jepang tersebut. Tyrrell sendiri ya udah keluar dari tim karena udah muak masalah itu ya kan. Dan lagi, Josh harus cari tim baru untuk 1998. Ini sih ibarat lu pindah-pindah kerja karena nggak betah orangnya. Tapi ini bedanya malah timnya yang nggak betah sama karyawannya. Tidak balapan full time untuk tahun 1998, Josh ngetes mobil Benetton sekali lagi di awal tahun. Tetapi tim tidak akan mempekerjakannya sebagai test driver permanen karena kurangnya sponsor. Ya, ini juga jadi masalah ya, finansial. Dia akhirnya akan kembali balapan di Grand Prix Prancis menggantikan Jan Magnussen di Stewart. Iya, Jan adalah ayah dari K-Mag. Namun mobil tersebut tidak kompetitif. Tim berjuang untuk menjalankan dua mobil ke level yang sama dan performa Josh tidak jauh lebih baik dari pendahulunya, Johnny Herbert. Johnny Herbert tantangannya untuk partner dengan Rubens Barrichello untuk 1999. Dan Jos Verstappen dibiarkan nganggur lagi. Dan ya, untuk Johnny Herbert lagi ya kan. Kejam amat ya. Mungkin karena pengalaman ini ya bikin Josh meninggalkan Max di pom bensin. Dia menjadi test driver untuk Honda di 1999. Sampai pada akhirnya dia akan kembali balapan di 2000 bersama Aeros. Mobil tersebut terbukti tidak reliable, tapi kecepatannya memungkinkan Josh dan rekan timnya, Pedro de la Rosa, untuk bersaing dengan pembalap terdepan di beberapa sirkuit. Desain tangki bahan bakar yang kecil membuat mobil tersebut seringkali lebih ringan daripada pesaingnya. Dalam balapan keduanya di Interlagos, ia berada di P6 sebelum spin karena sakit leher disebabkan oleh kurangnya seat time baru-baru ini. Di Grand Prix Kanada yang basah dan kering ya di saat yang sama, dia melaju dengan luar biasa untuk naik ke posisi 5 dan mencetak poin pertamanya sejak 1996. Cukup asik juga ya kan Josh di hujan, sama kayak anaknya. Nah di Austria, Pedro dan Josh berada di urutan keempat dan kelima. Tapi masalah mekanis membuat keduanya harus DNF. Josh hanya mencetak poin sekali lagi, posisi keempat yang cukup kuat ya di Monza. Tapi yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi ketika dia akhirnya mampu menjadi lebih dari satu musim dengan satu tim. Karena Aeros mempertahankannya untuk 2001. Tapi, mobil Aeros musim itu tuh lebih reliable, tapi kurang kompetitif. Jadi kebalikannya ya dari musim lalu ya. Dan Josh kadang-kadang terluka oleh penampilan kualifikasi yang ampas. Sering berbaris di belakang rekan tim rookie-nya di grid. Ya itu bukan feeling yang bagus tentunya ya. Sorotan musim ini bagi Josh ialah ketika ia berada di P2 di Sepang setelah memulai dari urutan ke-18. Membuat awal yang luar biasa dan tampil dengan baik dalam kondisi yang berubah sebelum turun ke posisi ke-7. Dan kemudian mencetak satu-satunya poin tim di tahun itu.
dan posisi ke-6 di A1 Ring. Di Interlagos, dia menabrak bagian belakang pemimpin balapan, Juan Pablo Montoya, tepat setelah di lap. Tentu Juan tidak senang ya kan? Sementara di Montreal, dia pindah ke 6 besar tapi DNF karena kegagalan rem. Dia sebenarnya dipertahankan untuk tim Eros untuk tahun 2002 ya, tetapi di drop untuk Heinz Harald Frentzen. Belakangan tahun itu dia hampir menandatangani kontrak tes drive dengan Sauber, tetapi dia ternyata secara fisik terlalu besar untuk mobil tersebut, yang lebih kecil dari pendahulunya ya. Karir F1-nya sebenarnya bukan bersaing dengan pembalap lain dah kalau gue lihat ya, tapi bersaing untuk kursi F1 lebih tepatnya. Jadi ya musim 2002 dia nganggur dan dia kembali lagi di 2003 dengan Minardi dengan dana yang terbatas dan mesin yang kurang bertenaga ya. Ini adalah musim yang sulit dengan sedikit peluang untuk bersinar. Ya, dia dari awal juga susah untuk bersinar sih ya. Hasil terbaiknya adalah posisi ke-9 di Grand Prix Kanada. Satu tepat lagi dari 1 poin ya, di bawah sistem poinnya baru di mana top 8 itu dapat poin. Di Grand Prix Brazil, dia telah berada di depan pemenang saat itu, Giancarlo Fisichella dengan strategi yang sama, hanya untuk spin di genangan air. Tetapi umumnya tahun itu adalah tahun yang terlupakan lah ya, dan banyak yang mencatat bahwa Jos Verstappen sebagian besar dikalahkan oleh rekan tim rukinya, Justin Wilson. Pada akhir tahun, dia meninggalkan tim Italia tersebut karena dia merasa tidak ingin mengemudi di belakang ya selama 1 tahun lagi. Keluar dari tim untuk tahun 2004, Jos dianggap sebagai pengganti Giorgio Pantano di Jordan pada pertengahan musim. Tetapi tidak dapat masuk ke dalam mobil dan mulai mencari peluang di luar F1 untuk musim berikutnya. Karirnya emang kurang cemerlang lah ya, tapi dia mencatatkan dirinya sebagai pembalap Belanda terbaik yang partisipasi di F1 saat itu dengan 2 podium, yang dimana akhirnya dipecahkan oleh anaknya sendiri, Max Verstappen. Namun gue rasa dia ini adalah pembalap yang solid, tapi emang gak terlalu diberi kesempatan lebih untuk menunjukkan kualitasnya. Dan karena ini juga dia bersikap cukup keras juga dalam membantu Max masuk ke F1, agar dia tidak menjalani hal yang sama kayaknya. Ya walaupun kadang keterlaluan juga perlakuannya, kalau kalian tahu juga pasti kalian tahu lah ya. Tapi karena hal itulah kita lihat Max yang sekarang, dan itu kita juga perlu akui ya. Tapi seketerlaluan dia perlakuan Jos selama ini ke Max, masih lebih keterlaluan lagi kalau Checo nggak finish P2 di standings musim ini. Oke lah, sekian video kali ini. Next bahas karir siapa lagi nih? Tulis saja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.